Nah teman-teman, kita langsung cobain yuk menggunakan Google Colab. Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah men-search Google Colab di Google. Cukup ketikkan Google Colab, nanti akan muncul halaman paling atas. Ini dengan beralamatkan colab.reshape.google.com. Kemudian tinggal klik saja, nanti akan terdirect ke tab baru dan langsung masuk ke halaman Google Colab nih. Nah ini tampilan awal kita. Jadi kalau teman-teman di sini sudah pernah bikin project atau gitu ya, nanti akan tampil di sini list project yang telah teman-teman bikin sebelumnya. Tapi karena kita belum pernah bikin project apapun, nah kita langsung tampilan awalnya itu akan persis seperti ini. Kita akan langsung klik aja new notebook karena kita akan memulai project baru. Setelah diklik new notebook, nanti tunggu sebentar proses loading, lalu akan muncul workspace baru. Tampilannya seperti ini. Nah ini halaman workspace-nya Google Colab. Namun di sini bisa merubah gitu ya nama latihannya, tapi kita biarkan saja seperti ini. Nah di sini saya akan memberikan informasi apa saja sih yang ada di halaman Google Colab ini. Jadi teman-teman di sini ada dua menu ya, ada plus code dan plus text. Nah plus text ini digunakan ketika teman-teman misalnya mau mengetikkan sebuah kalimat atau sebuah paragraf ke dalam lembar Google Colab kalian. Misalnya cukup diklik saja plus text-nya, nanti akan muncul secara otomatis. Misalnya hai, nama saya Laila misalnya. Nah ketika memilih menu teks, nanti teman-teman cukup menuliskan kalimat ataupun paragraf. Kemudian ini juga bisa dihapus ya dengan mengklik tanda tong sampah di sebelah kanan, kemudian tinggal pilih delete. Begitu pula dengan ini, bisa di delete. Jadi itu tadi teks ya. Misalnya teman-teman menuliskan nama siapa, misalnya Laila, kemudian NPM-nya sekian. Nah untuk yang menu di sampingnya yaitu plus code, ketika teman-teman mau memasukkan kode pemrograman atau sudah memulai mengcoding dengan Python, jadi tinggal di plus, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah kita akan coba terlebih dahulu ya. Jadi sebelumnya sekedar informasi bahwa basic programming Python ini ada beberapa basic pemrograman. Pertama, Python ini bisa melakukan perhitungan atau tipe data khusus. Pertama dia bisa melakukan perhitungan numbers, nanti kita akan cobain. Kemudian dia juga bisa melakukan string gitu ya, memperlihatkan atau men-show sebuah kalimat, kemudian memprint format-format tertentu, lalu juga bisa melakukan list, dictionary, boolean, tuple, dan set. Nah ini untuk tipe datanya ya. Kemudian pada Python juga bisa melakukan comparison operator, kemudian if else, if and else statement, for loop, while loop, range, list comprehension, function, lambda expression, map, and filter. Ini nanti kita akan cobain. Nah pertama-tama kita akan mencoba dulu data types ya. Data types itu kan tadi banyak sekali ya data types. Nah kita akan coba ke numbers. Nah di numbers ini teman-teman cukup, jadi Python ini bisa melakukan perhitungan gitu ya, numbers. Misalnya 1 ditambah 1 ya. Nah untuk merunningnya, untuk menjalankannya, teman-teman bisa cukup klik tombol play yang ada sebelah sisi kiri. Nanti akan muncul. Nah jadi langsung muncul hasilnya itu di halaman bawah ini ya, di bagian paling bawah yang ada tombol seperti pintu ini. Ini adalah hasilnya. Nah kemudian kita lakukan
perhitungan lain ini masih number, data types number. Misalnya tadi kan tambah ya, sekarang kali. Sama halnya seperti tadi ya, tinggal klik the spot, kemudian misalnya 2 kali 5. Nah, teman-teman bisa tadi kan diklik untuk merunningnya itu diklik tombol play sebelah kiri ini, atau bisa menggunakan tombol atau keyboard yang ada di laptop kita. Cukup menggunakan tombol shift plus enter bersama-sama gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi hasilnya 10. Atau kita cobain lagi yang pembagian gitu ya. Kita coba persen. Kalau kita masukkan misalnya 2 plus 3 kali 5. Hasilnya seperti ini. Itu untuk data types ya. Kita juga bisa menggunakan variabel assignment, variabel penugasan gitu ya. Contohnya seperti apa? Misalnya A-nya adalah 3, lalu B-nya sama dengan 5. Nah, nanti B-nya sama dengan 5. A dikali B berapa gitu ya? 15. Atau misalnya kita coba lagi X-nya sama dengan 2, lalu Y-nya sama dengan 3, lalu Z adalah X ditambah Y. Ditanyakan Z-nya berapa? Tanya Z-nya berapa? Ini hasilnya. Itu untuk perhitungan ya, atau format data numbers dan variable assignment. Selanjutnya kita bisa menggunakan string itu untuk menampilkan sebuah kalimat gitu ya. Kita cukup masukkan tanda kutip 1, misal kalimatnya welcome, lalu tinggal running. Nah, ini langsung menampilkan welcome ya. Atau kita bisa double gitu ya, dengan tanda kutip double seperti ini, kemudian ketikkan welcome, running. Jadi teman-teman punya 2 opsi, mau pakai 1 kutip atau 2 kutip. Nah, atau kita bisa menggunakan print gitu ya. Print tadi kan string, number sudah, string sudah, sekarang print. Untuk yang print yang print ini teman-teman bisa cukup mengetikkan misalnya X-nya adalah hello. Jangan lupa untuk menggunakan string itu harus pakai kutip gitu ya. Hello. Dan kemudian ditanya X-nya itu apa? Ini masih kode sederhana ya. X-nya adalah hello. Ketika kita minta lagi print untuk memprint X, cukup diketikkan seperti ini, print X. Ini dia sudah tahu X-nya adalah hello. Atau misalnya print hello.
Nah, kemudian kita list. Yang list tuh yang kayak gimana? Yang list ya. Tadi kan print formatting, sekarang yang list. Yang list ini contohnya misalnya seperti kita kasih ini ya, kalau dalam list itu kita kasih kurung tegak gitu. Nah, itu kurung tegak 1, 2, 3, ini list. Kemudian kita running, dia akan menampilkan listnya 1, 2, 3, atau bisa listnya di dalam list gitu, list di dalam list. Misalnya ada sebuah list kata string hi ya, kemudian kita kasih koma, kemudian ada angka 1. Nah, di dalam sini ada list lagi, kita kasih 1 dan 2. Nah, kita lihat, perhaps you miss koma. Oke. Koma, oh iya, di sini kurang koma ya teman-teman. Perhaps you miss koma. Jadi komanya jangan lupa, setelah 1 dikasih koma, baru di kita run lagi. Nah, baru dia berhasil ya. Jadi jangan sampai kesalahan 1 koma saja sudah disalahkan. Atau misal dengan menggunakan misalnya my list saya sama dengan ya, kemudian kasih kurung tegak. Nah, misalnya listnya dalam bentuk ABC gitu, ABC. Ini jangan lupa dikasih tadi kutip A, kemudian setiap ini kasih koma, kutip lagi B, kasih koma lagi, kutip lagi C. Ini nggak usah dikasih koma. Kemudian my list saya my list dot append untuk menampilkan objek gitu ya, tapi sampai misalnya appendnya itu sampai D. Yang ditanya sekarang my list. Yang kita running, langsung ya A, B, C, P, D. Oke, kita rubah digitnya jadi E, A, B, C, E. Jadi yang keempat ya, list yang keempat itu akan jadi yang ini. Kita ganti jadi angka misalnya 5. Nah, itu jadi A, B, C, 5. Itu list. Kita tanya lagi my listnya, kadang ditanya my list ya, my list aja. Jadi kita tanyanya my list, kasih kurung 0, kita potong aja. Ini merujuk ke A, tinggal A, kita kasih my list. Ini masih nyambung dengan kode yang atas ya, karena kan dia sudah record dulu yang atas itu. My list misalnya 1, kita 0 ya, kita kasih 1B. Nah teman-teman, aku kasih kalian latihan yang udah aku sediakan ya di e-kampus. Jadi teman-teman tinggal download file latihannya lalu upload di Google Colab. Bagaimana cara uploadnya? Pertama, masuk seperti biasa di Google Colab, kemudian klik file, kemudian open notebook. Bukan. Klik file lalu upload notebook. Nah, kemudian choose file, pilih latihan yang sudah kalian download di kampus, masukkan, open. Tunggu sampai Google Colab-nya terbuka, latihannya terbuka. Ini tampilan latihannya.
Bagaimana cara menjawabnya? Jadi di atas itu ada pertanyaan, di bawah kode untuk menjawab. Jadi di atas pertanyaan, di bawah kode untuk menjawab. Di atas pertanyaannya, di bawah kode untuk menjawab. Begitu seterusnya. Nah, teman-teman tinggal mengetikkan kodenya, kemudian di running sesuai dengan pertanyaan. Misalnya di sini jawab pertanyaan di bawah dengan menggunakan Python. Berapa 5 kali 9? Nah, teman-teman tinggal menuliskan kodenya di sini, kemudian di running. Lalu tuliskan sebuah kalimat di bawah ini. Hai, selamat datang. Apakah kamu berpuasa? Teman-teman tinggal menuliskan kode bagaimana untuk menampilkan kalimat tersebut, lalu di play. Kemudian ini juga begitu. Berapa 10 dibagi 5? Teman-teman menuliskan kodenya di sini, kemudian di play. Kemudian yang ini tinggal di play, lalu yang ini kemudian di play. Nanti jawabannya di-upload di eCampus. Dan teman-teman jangan lupa untuk memberi nama gitu ya di file-file kalian bisa merubah namanya gitu, nama latihannya, atau kalian juga bisa pakai opsi kedua, misalnya menambahkan kolom teks di bawahnya di sini, kemudian kasih nama misalnya Ilham, kemudian npm-nya berapa gitu ya, untuk menandakan bahwa ini adalah file temannya, hasil kerjaan kalian. Kemudian kalau sudah di semuanya, tinggal klik file, kemudian save, lalu kemudian downloadnya sebagai IPYNB sebagai project ya. Jadi download ini setelah terdownload tinggal diupload di eCampus atau dikumpulkan pada menu yang ada di eCampus. Terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan, silakan.